ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tapi ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Terakhir kita di halaman 163 dari terjemahan. Perkataan muallif, penulis berkata tentang Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid berkata, "Ma ra'aitu ahadan ansaha lil 'ammati min Ayyub wal Hasan." Aku tidak melihat seorang pun yang lebih dapat memberi nasihat kepada kalangan awam daripada Ayyub As-Sakhtiyani dan Al-Hasan Al-Basri. Ya, ulama hadis dan tabi'in. Dan keduanya ini ulama besar. Ulama besar memiliki karisma, tapi paling mampu memberi nasihat kepada kalangan awam. Apa Ibrahim bisa didapat, ya ikhwan? Ya, justru orang-orang besar itu sebagiannya ada yang memang mereka ansah, lebih mampu memberi nasihat selain karena nama besar mereka, juga thariqah yang mereka gunakan itu lebih mufid, lebih memberi faedah dibandingkan beberapa nama yang mungkin berilmu namun kurang memiliki thariqah dalam dakwah, tata caranya kurang atau bahasa ketinggian, kurang difahami oleh orang awam. Ketika kita itu bicara dengan orang awam, kita harus menerapkan apa? Hadithun nasa bima ya'rifun, yaitu bercakaplah dengan orang-orang sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka. Nah, sedangkan beberapa orang yang berdakwah dan merasakan ujub dengan ilmunya kadang-kadang meninggikan standar bahasanya dengan maksud agar mendapatkan pengakuan tingginya ilmu dan rumitnya kalimat, ya, serta dalamnya pemahaman guru atau ustadz ini gitu. Padahal kalau ditelusuri, justru ustadz atau guru ini kurang memiliki fiqh dakwah, muraat terhadap dakwahnya kurang. Yang sahih itu kan kita menerapkan likulli maqamin maqal. Untuk setiap maqam, setiap konteks, setiap mukhatabun itu ada pemahaman, ada maqalnya tersendiri, yaitu cara untuk menyampaikan pada mereka sehingga mereka faham. Ya. Dan ketika Anda mengajar di tengah ikhwan salafiyin, pembahasaan itu ya beda dengan beberapa kalangan awam yang belum ngerti ngaji, apa orang kampung. Bahkan antum yang sudah biasa
di santri ini pembahasan ana kadang berbeda dibandingkan dengan di majelis lain, Masjid Hijau misalnya. Walaupun sama-sama ahlu sunnah, tetapi kadang qarabah, kedekatan, dan juga perkenalan, dan juga karakter yang saling diketahui gitu, itu mendukung adanya praktek likulli maqamin maqal. Dan Al-Hasan Al-Basri atau Ayyub As-Sakhtiyani itu memiliki ilmu yang tinggi, dan kalau mereka bicara dengan orang berilmu, mereka sesuai bahasanya, disesuaikan. Dan kepada orang awam mereka ansah, lebih masuk nasihat mereka. Maka ini menunjukkan bahwa seorang semakin tinggi ilmu, sejatinya itu mestinya semakin lunak dan mudah bahasanya. Mungkin bahasanya tinggi, tetapi bisa difahami gitu loh. Ya. Dan itu juga tidak lepas dari taufik dari Allah Azza wa Jalla yang pertama kali. Kemudian dari khulusun niyah anis syawaib, lepasnya niatan dari hal-hal yang buruk. Ya. Dan hubbuz zuhur, cinta popularitas, pengen tampil, itu kadang-kadang menyusahkan orang untuk memahami bahasa kita, membuat susah. Ya, maka niatan berpengaruh kepada lisan. Ya, gitu. Kemudian telah berlalu bahwa Amr bin Al-Harith Al-Misri suatu ketika keluar dari rumahnya. Lalu beliau melihat manusia berbaris untuk menanyakan kepadanya tentang Al-Quran, hadis, fiqih, syair, bahasa Arab, dan hisab, ilmu hitung, matematika. Hisab di sini ilmu hitung, ilmu matematika. Dan ini menunjukkan beliau disegani dan disenangi oleh orang-orang, sehingga mereka pada bertanya kepada Amr bin Harith. Ya, sebagian manusia berkata, antum tidak disebut bergaul dengan masyarakat sampai mereka itu bertanya ke antum kapan lebaran, kapan kira-kira mulai 1 Ramadan. Paham gak maksudnya, Iwan? Antum belum dikenal dan belum sampai hati di tetangga-tetangga antum sampai mereka bertanya ke antum, lebaran kapan nih? Atau 1 Ramadan kapan ya? Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang awam dan mereka punya ekspektasi yang besar terhadap kita, otomatis pertanyaan-pertanyaan religius itu akan datang, gitu loh. Kalau ternyata sampai sekarang antum gak ditanya apa-apa oleh mereka, ya mungkin mereka gak nganggap apa-apa. Begitu. Ya. Semakin berilmu, sebagian orang malah semakin menutup diri dengan alasan fatwa, nggak mau berfatwa dan seterusnya. Padahal para ulama mereka membuka diri, bukan untuk ditanya, bukan, tetapi untuk memberikan faedah dari akhlak, syiar, dan juga ilmu secara lisan. Di sini dikatakan mengetahui tabiat manusia dan menjaga adat kebiasaan mereka. Tapi ini di versi bahasa Arab Anda tidak menemukannya. Perkara ini termasuk dari siasah syar'iyah. Siasah itu sebutannya kalau bahasa kita politik, ya, tapi ini lebih ke pencanangan syar'i gitu ya dalam dakwah. Tiap kali penuntut ilmu mengetahui tabiat manusia dan kebiasaan mereka, maka itu akan menambah kedekatan dengan mereka dan jauh dari faktor yang membuat mereka berpaling. Kita harus banyak-banyak ngalah ikhwan sama orang awam. Apalagi kita belum punya posisi di hati mereka atau secara struktural RT, RW, lurah, camat kita bukan apa-apa. Bismillah.
Kalau 17 Agustusan orang pada lomba dan dengan hingar-bingar musik yang besar, kadang dangdut. Antum bisa apa coba? Nahi munkar bisa nggak? Bisa, tapi di hati doang. Ya ada malah justru antum ikutan panjat pinang ya ini. Kemudian antum mau stand up dan berteriak lantang dan membawakan dalil kepada mereka bahwa musik itu haram dan bahwa hidup ini untuk akhirat dan kita tidak boleh mengejar dunia dengan penghinaan seperti ini. Siap antum ngomong gitu? Kalau siap, masya Allah, ana butuh antum untuk tahun depan. Ya, bisa ana pakai antum nanti ana pasang ini akhi ini pengen ya nahi munkar sama ente semua yang ada di RT ini supaya nggak berisik. Fadhol sih, nasihatin mereka. Nggak bisa. Ini bukan masalah kita nggak punya bahasa untuk menyampaikan, bukan masalah itu. Tapi lihat adat kebiasaan manusia, masyarakat Indonesia ketika mereka udah melakukan hal seperti itu, kalau kita cegah begitu saja on time, maka mungkin mereka akan semakin menjadi-jadi dan madaratnya lebih besar. Tapi kalau dari awal kita sudah memberikan usulan, nah ketika rapat RT misalnya, ya itu mungkin lebih hangat gitu loh, mungkin. Jadi kita mengetahui bagaimana karakter masyarakat kita gitu loh. Bahkan Anda tinggal di beberapa RT, kawan, sebagaimana antum tahu, RT-nya beda-beda. Nah, antara satu RT dengan RT lainnya itu wallahi ana merasa nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Sama-sama warga Indonesia, sama-sama satu kecamatan, sama-sama satu kelurahan, semuanya RT masing-masing itu ana ngerasain nggak ada yang sama. Hatta biaya sampah aja nggak sama. Ada yang 40.000, ada yang 30.000, dan nggak ada yang gratis. Padahal ana ustad. Dan kalau kita nunggak tetap ditagih. Kalau itu ijma sukuti ya, semua tahu harus bayar. Tapi ternyata karakter antar RT aja berbeda seiring dengan perbedaan masyarakat di situ dan juga yang terpenting perbedaan keputusan Pak RT-nya. Dan itu harus tahu gitu loh. Sehingga ketika kita di RT 12 terus kita ternyata punya rumah juga di RT 5, kita perlu memaklumi karakter yang berbeda ini. Dan kita nggak bisa mengatakan ke RT 5, saya aja di RT 12 nggak bisa, antum nggak bisa kayak gitu. Ya ada antum bilang, ya udah antum tinggal aja di RT 12, jangan di sini, kata orang RT 5. So. Jadi dengan banyaknya perbedaan, dengan bedanya kebiasaan, kita itu bukan berarti kita nggak boleh mengingkari, bukan. Tapi pemakluman itu harus lebih pemakluman itu harus lebih tinggi gitu loh. Pemakluman ini bukan berarti kita nggak bakal mau menasihati, bukan itu maksudnya. Tapi kita harus mempelajari lebih gitu. Iya. Karakter teman-teman santri dengan misalnya di Masjid Hijau, misalnya Anda bawa lagi Masjid Hijau, beda. Sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama friendly, bersahabat, tapi ada perbedaan. Yang kalau Anda kesini, bahasa yang digunakan beda dibandingkan dengan bahasa orang-orang Masjid Hijau. Ada perbedaan. So di sini dalam muraat mengetahui tabiat manusia dan juga komunitas itu perlu. Iya. Taib, maka itu akan menambah kedekatan dengan mereka dan jauh dari faktor yang membuat mereka berpaling. Lebih khusus dalam perkara adat dan tabiat mereka, maka memerhatikan adat dan tabiat mereka serta berusaha untuk bertanggung jawab tentangnya adalah faktor yang dapat menambah bagi mereka ilmu dan amal. Meski pada adat dan tabiat tersebut atau sebagiannya terdapat sesuatu yang perlu dikoreksi sehingga membutuhkan perbaikan dan penyembuhan. Nah, kita sebagai talibul ilm itu perlu mengoreksi sesuatu yang ada di lingkungan kita. Tapi itu tentu bertahap, butuh waktu, butuh proses, butuh pendekatan yang tidak bisa langsung sekaligus. Tapi syukur-syukur kalau lingkungan itu kita asli situ itu lebih didengar biasanya. Ya. Baik, kita sekarang mulai dalam masalah penuntut ilmu
ketika membeli kitab dan memilikinya. Di antara muskilah dan kesulitan penuntut ilmu zaman sekarang adalah hilangnya raghbah dan keinginan untuk membeli kitab. Ini. Dan termasuk juga yang membuat anak sangat kasihan, yaitu raghbah terbesarnya adalah mengumpulkan PDF atau e-book, dan hal yang murah, mudah dan cepat ada di Android atau smartphone-nya. Satu sisi thayyib, itu insya Allah bermanfaat, tapi kenyataannya rusuh, yaitu nancapnya ilmu itu kerap kali lebih bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai kitabnya. Lebih Allah. Walaupun tidak dipungkiri akan manfaat smartphone dan PDF dan semisalnya, tetapi ketika kita punya kitabnya, maka lebih valuable dan lebih precious, lebih berharga. Dan talibul ilm sekarang, terutama banyak dari kita ya, termasuk antum sebenarnya. Nah, itu sekarang termasuk kusala dalam membeli kitab. Apa kusala? Pemalas. Antum harus akui itu, ikhwan. Akuin enggak? Akuin? Nah, gitu dong. Kan jadi enak kajiannya. Akuin aja, ikhwan. Kalau antum perhatikan, ikhwan ahlu sunnah salafiyin di era 2000-an awal atau 90-an, ustadz mereka menerbitkan buku baru, itu langsung dibeli. Cepat, gercep. Dan sekarang kita lihat beberapa pustaka, bahkan ada pustaka yang juga menerbitkan buku sunnah, itu gulung tikar. Terutama semenjak COVID kemarin nih, untuk survive itu berat, banyak tuh perusahaan percetakan. Makanya beberapa perusahaan percetakan buku beneran, mencetak buku sunnah, ada yang kemudian beralih sekarang nggak mencetak buku sunnah lagi, melainkan lebih baik mencetak buku sekolah atau pamflet dan semisalnya. Karena udah nggak ada advantage lagi, udah susah. Karena apa? Pasar sekarang lebih mengandalkan e-book, PDF dan semisalnya. Dan ikhwan dan akhwat sekarang lebih suka membaca status WhatsApp orang dibandingkan baca buku. Ini jujur ini. Ya enggak? Anda tanya antum dan enggak perlu dijawab karena Anda sudah tahu jawabannya. Antum lebih banyak buka status WhatsApp teman antum atau antum buka buku hari ini? Gak usah dijawab, Pak, karena anak 4 juga dengernya 4 kesel juga. Kita ini benar-benar bukan penuntut ilmu sebenarnya. Lebih memalukan lagi kalau ternyata murajaah atau baca Al-Quran kita itu lebih sedikit daripada membaca status WhatsApp teman kita. What a shame. Ini sesuatu yang memalukan dan pahit sebenarnya. Ini kenyataan. Kenyataan, ikhwan. Kitabullah saja sudah kita ignore, nggak begitu kita pentingkan, apalagi kitab ulama biasa dan terjemahan pula. Maka membeli kitab, Anda nggak tahu apakah pembahasan seperti ini relevan untuk antum. Sementara antum kusala dalam masalah, jangankan membeli, baca aja deh, males. Makanya Anda berpikir judul itu, ya sesuai aja lah dengan inilah. Tetapi gimana ya? Kita sebelum masalah membeli kitab, kita nggak punya raghbah dan keinginan untuknya. Dan kita masih berpikir ulang terus tentang ekonomi kita yang belum untuk membeli kitab. Hatta kutip kecil ya ikhwan, yang mungkin cuma 100 halaman, yang mungkin harganya mungkin asr atau alaf, atau 10.000 atau 15.000, belum tentu kita akan membelinya ya ikhwan. Belum tentu. Kitab kecil seperti usul thalathah, misalnya qawaid arba' atau misalnya deh, atau yang mungkin 20 ribuan, 30 ribuan, 200 halaman, itu belum tentu kita akan membelinya ya ikhwan. Karena apa? Ketika kita tidak mengejar sesuatu, tidak ingin mendapatkan sesuatu, menunjukkan kita itu tidak menganggapnya penting.
Enggak menganggapnya penting. Dengan pertimbangan toh sekarang sudah ada website, sudah ada YouTube, sudah ada dan seterusnya. Ya. Ketahuilah track ulama dari zaman tabi'ut tabi'in atau setelah tabi'ut tabi'in sampai sekarang, para ulama dan penuntut ilmu mereka tidak lepas dari buku dan kitab di keseharian mereka, terutama kitabullah. Dan kalau kita mau bertasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka, maka di keseragaman ini gitu kita harus memakainya seragam dengan para penuntut ilmu sebenarnya, yaitu memperhatikan kita baca kitab, baca buku, baca bermanfaat insyaallah, dan kalau bisa punya target bacaan dan mengamalkannya. Maka bagaimana kita motivasi antum untuk membeli kitab sementara antum sendiri enggak membaca? Nanti hanya beli doang, habis uang untuk beli dan enggak membacanya, walaupun suatu saat insya Allah bermanfaat. Boleh jadi problematika rumah tangga antum sekarang itu termaktub di buku yang ada di rak antum. Boleh jadi kegundahan antum sekarang itu seluruh jawabannya itu panjang lebar ada di kitab yang sudah usang di pojok bagian lemari antum. Tapi ketika kita memang tidak menghargai sesuatu, kita tidak akan menyadari bahwasanya solusi itu ada di sesuatu itu, karena selama ini nggak kita hargai. Ya begitu ya. Bahkan semua solusi itu ada Al-Quran Sunnah. Tapi coba kita punya Al-Quran, seberapa kita membaca dan menggali informasi dan solusi dari situ? Seberapa kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau minimal Riyadhus Shalihin, membaca terjemahannya atau syarahnya misal. Ternyata kita dapatkan, loh ini yang selama ini saya cari. Lain antum kemana aja? Jauh keluar, kemana-mana, tamasya, ke Kebun Raya Bogor, kemana untuk mencari solusi untuk pemikiran permasalahan. Ternyata jawabannya ada di Al-Quran dan beberapa kitab yang pernah antum beli dulu di masa awal hijrah. Awal hijrah dulu ke Habasyah dulu hijrah lama. Iya, 1400 tahun lalu ikhwan. Masih ingat gak antum? Ya, udah lama antum beli kitab. Sekarang di mana kitab-kitab itu? Dan bagaimana nasib mereka? Rayap aja lebih baca kitab itu daripada antum. Makanya muskilah. Ini salah satu permasalahan penuntut ilmu KW seperti kita ini zaman sekarang. Kita berusaha untuk mirip dengan para penuntut ilmu, namun track kita bukan track penuntut ilmu sebenarnya. Antara penuntut ilmu enggak mirip, tapi mau jadi kalangan awam pun kita segan gitu loh. Kenapa enggak sekalian aja yuk kita coba mencermati kitab-kitab yang ada di rak-rak kita, baca itu. Jangan sia-siakan. Ya. Enggak apa-apa kan Anda ngomong gini kan, Evan? Hah? Antum kalau tersinggung, anak pulang. Allah, anak kayak gini karena apa? Anak pengen ikhwan kita ini semua belajar gitu loh. Waktu itu manfaatin ya. Buku itu dibaca tuh buku. Enggak semuanya, tapi baca, punya rutinan baca buku. Ya. Dilihat di sini telah sama-sama diketahui bahwa kecintaan seorang talibul ilm dalam kepemilikan terhadap kitab-kitab adalah perkara yang tidak bisa dibantah. Artinya tuh talibul ilm itu suka banget memiliki kitab, ikhwan. Nah, sekarang kita menghadiahi kitab ke jemaah. Itu sejujurnya enggak begitu berharga. Iya. Enggak begitu berharga. Buktinya antum selalu minta parfum bukan minta kitab. Hah? Tapi jangan juga minta kitab, sama kan lebih mahal soalnya. Parfum enggak apa-apa nak kasih karena lebih murah kan. Masalah duit juga sih sebenarnya. Syuf. Kita itu berarti lebih memperhatikan zinah, yaitu perhiasan, dibandingkan isi. Coba pikirin. Perhiasannya kita memang itu amal, uangnya itu amal saleh. Rasulullah SAW mencontohkan sunnah Nabi SAW. Tapi isinya mana? Gitu loh. Ya.
penuntut ilmu dari zaman dulu Allah yang anak kenal dari para asatidzah dan penuntut ilmu sungguh itu, mereka itu suka banget memiliki kitab. Dan di pesantren-pesantren atau marokiz jam'iyat dan semisalnya, ketika talib berprestasi atau bisa menjawab, hadiahnya itu yang nggak jauh-jauh dari kitab. Nggak ada hadiahnya boba gitu, nggak boba. Kitab hadiahnya, gitu kan? Saking apa? Saking udah menjadi tradisi kita para penuntut ilmu untuk mencintai kitab. Bahkan kalau antum menemukan ustaz atau dai yang tidak mengerti kitab, enggak murajaah kitab, enggak baca kitab dan seterusnya, antum tinggalkan ustaz seperti ini. Karena dia sendiri enggak punya waktu untuk menuntut ilmu lagi gitu loh. Lalu buat apa antum menuntut ilmu dari orang yang sudah habis waktunya untuk menuntut ilmu? Gitu. Kemudian sedang kondisi para penuntut ilmu terkait kecintaan dan kesukaannya memiliki kitab-kitab dan rujukan-rujukan, ada yang berlebihan dan ada juga yang kurang antusias. Terlebih khusus di zaman sekarang ini. Jadi ada yang mufrid, ada yang mufarrid. Mufrid itu yang berlebihan. Ada yang mufarrid, yaitu yang kurang antusias, meremehkan. Terlebih khusus di zaman ini antum akan temukan imma orang ini mufrid, berlebihan dalam mengoleksi buku dan bacaan, imma orang ini mufarrid, yaitu enggak mau sama sekali. Dan itu yang lebih banyak. Di zaman ini banyak ditemukan sarana-sarana penerbitan dan pencetakan, sehingga hal ini pun memicu peranan para penerbit dan pemasarnya untuk berlomba-lomba guna memperbaharui sumber dalam masa tahqiq dan naskah terbaru. Di Arab, di Indonesia berlomba-lomba nggak bikin kitab? Enggak. Kenapa? Kurang payu di sini. Iya. Antum lihat cetakan Pustaka Azam, ya kawan. Lihat di marketplace mereka. Berapa yang beli? Itu udah capek-capek menerbitkan kitab-kitab terjemahan yang jarang sekali terjemahkan. Ketika udah masuk terjemahan, udah terbit, nggak ada yang beli. Anda aja nggak beli. Ya karena ngapain terjemahan? Tapi juga emang kurang tepat dan kurang relevan menerjemahkan beberapa kitab-kitab yang tidak untuk dikonsumsi kalangan awam. Jadi blunder sebenarnya. Kalau memang kitab-kitab yang diterjemahkan itu yang mudah dikonsumsi kalangan awam, fadhal, itu insyaallah bagus. Tapi kalau kitab yang berat, sampai kitab Talkhis Al-Habir karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu isi takhrij hadis yang hanya dibaca oleh ahli takhusus di bidang hadis. Orang awam gak bakal paham. Udah gitu terjemahan nggak ada talibul ilm yang mutamakin dengan bahasa Arab, nggak bakal ada yang membeli terjemahan seperti itu. Ngapain? Wasting money. Ya. Tapi kita lihat buku-buku sekarang, antum tanya ke toko-toko buku atau toko distributor buku. Bandingkan dengan sebelum pandemi. Sekarang itu lebih agak sulit. Bandingkan dengan sebelum 2015. Ya. Dan bandingkan dengan sebelum 2010, bandingkan di awal tahun 2000-an, di mana kajian tabligh akbar itu nanti bakal ada yang jualan buku, ya biasa ikhwan kita tuh, itu dikerubutin itu sama jemaah yang baru selesai ngaji untuk membeli buku-buku. Dulu, sekarang itu susah. Iya, mendingan beli kurma deh. Atau beli habatus sauda daripada buku. Itu yang terjadi sekarang. Makanya yang jualan buku itu sangat jarang sekarang di tabligh akbar. Paling kutip-kutip kecil yang mungkin populer gitu dan ringan dan serta murah. Muskilah. Muqassir dalam masalah ini. Sehingga hal ini pun memicu banyak berlomba-lomba di tanah Arab. Kitab sudah terwujud, sudah ada kitab turath ulama, warisan ulama, kemudian ada yang mentahqiq, muncul diterbitkan baru lagi kitab. Nanti ada lagi muhaqqiq lainnya, muncul lagi kitab baru dan seterusnya. Dan yang demikian ini segala puji bagi Allah, ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu dan pelakunya serta para penuntutnya. Kitab Arab
ya sampai sekarang masih laku ya ikhwan. Yang membelinya para asatidzah dan tulabul ilm. Itu kitab Arab, ya, Saudi, ya, Mesir, Jordania, dan seterusnya, Beirut, ya, laku. Lakunya oleh siapa? Para asatidzah dan tulabul ilm yang mereka memang ya rajin beli buku, rajin beli kitab. Ya. Sekarang tinggal versi terjemahan yang ana melihat sendiri, merasakan sendiri, ikhwan kita dan akhwat kita ini turun drastis minat mereka membaca kitab. Buku maksudnya, terjemah. Sehingga oplah-oplah itu berkurang dan dibatasin sekarang. Ya. Harusnya ada isyarat bahwa sebagian apa yang disebarkan itu tidak luput dari kekurangan padanya dari sisi kitab dan muhakkik menelitinya. Dan kekurangan itu lumrah terjadi di kalangan para guru dan para penuntut ilmu yang memiliki kapabilitas dalam belajar. Kembali ke akar permasalahan. Bahwa terdapat beberapa perkara yang bisa membantu seorang penuntut ilmu dalam mewujudkan keinginannya untuk membeli kitab-kitab. Kami ulas keterangannya, semoga dapat membantu penuntut ilmu dalam membeli kitab-kitab yang hendak ditelaah. Di antaranya hal berikut. Yang pertama, meminta petuah. Ya, meminta petuah dari sebagian guru atau para penuntut ilmu yang mutamakin, mumpuni ini mutamakin, sebelum menelaah kitab yang hendak dibeli. Jadi antum jangan beli kitab kecuali antum konsultasi dulu. Kecuali kitab-kitab kecil ya. Antum beli Fathul Bari ya. Aduh, antum ngapain beli Fathul Bari? Bukan berarti kitab itu jelek. Itu bukan porsi antum. Buat apa beli Fathul Bari? Usul Salasah aja belum khatam kok. Syarah usul Salasah aja belum khatam. Itu yang versi terjemahan aja. Kalau bisa antum jangan membeli kecuali kalau antum belajar sama seorang ustadz. Itu pun bukan konsumsi antum. Di daerah Cilandak ada seorang ikhwan, mungkin usia beliau sekarang 45 atau 4 sekian. Yang beliau waktu itu hijrah dan semangat-semangatnya untuk mengenal sunnah, dan karena beliau memiliki kekayaan yang besar dan perusahaan-perusahaan yang besar di beberapa cabang, akhirnya beliau dekat dengan beberapa asatidzah. Ana sangat ajaib ya, kok orang kaya lebih cepat dekat dengan para asatidzah. Yang kere miskin, mukanya muka miskin itu kok susah dekat sama asatidzah sejujurnya. Ini yang ana sayangkan di zaman sekarang ya ikhwan. Rasulullah SAW dahulu, Anas bin Malik emang orang kaya. Ketika dia undang Rasulullah ke rumahnya, itu sampai bantal rumahnya aja udah hitam. Saking sering didudukin, karena Rasulullah menuduk diinin dulu tuh bantalnya. Tuh, kalau kita tuh orang kayak gini, desa dan juga kayak miskin. Tapi Rasulullah ketika diundang ke rumahnya, datang Rasulullah SAW. Ini yang ana sekarang tuh kayaknya kok ada apa? Kok orang ketika kaya baru hijrah, cepat bisa ustadz deket itu, dan deket sama ustadz itu cepat. Sementara yang nggak kaya, seperti cacat papa hina dina, kayak nggak bisa deket sama ustadz. Di WhatsApp ke ustadznya nggak dibalas atau gimana. Tapi ketika dia kaya dan dikenal kaya, kok cepat gitu loh, bisa akrab. Ini yang menjadi PR untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, ana melihat ada seorang di Cilandak, Masya Allah, beliau kaya sekali, Masya Allah, dan dekat dengan banyak asatidzah, kemudian tiba-tiba mendadak. Ya. Dan kemudian juga menawarkan kepada ana sesuatu. Namun udah berapa tahun kita nggak pernah kontak lagi. Beliau semangat banget untuk nuntut ilmu sampai ana lihat ke rumahnya itu, Masya Allah, kolam renang, beningnya Masya Allah ikhwan. Ana kalau ngaca malu ana ketika ingat kolam renang itu. Ya,
Beningnya itu Masya Allah. Warnanya biru kolam renangnya. Ana mau nyemplung aja sungkan. Karena takut ngotorin. Ke rumahnya. Masuk dalam istana ini Masya Allah. Dingin. Lantainya aja dingin. Padahal di luar panas. Nggak tahu dingin dari mana, nggak tahu nih. Terus diajak ke ruangan khusus perpustakaannya. Banyak buku. Ini Masya Allah nih. Pantesan ini orang pinter kayak ini. Terus dia bilang baru ada datang nih, datang kiriman dari Pustaka Al-Wadi. Tahu nggak Pustaka Al-Wadi? Pustaka Al-Wadi itu di Pondok Kopi. Pondok Kopi berarti di sana. Di sana dong ya, di sana. Itu toko besar kitab Saudi rata-rata. Mahal. Tinggilah harganya. Ana buka gede kartonnya. Ana buka itu Fathul Bari, Sahih Muslim, kitab-kitab berat yang itu para asatidzah kibar itu yang baca itu. Pak, ini kitab buat siapa, Pak? Buat Ana. Antum. Ana nggak mau ngeremehin ya, maksudnya gimana ya? Ini buat antum baca. Ya, Ana pengen benar-benar semangat, Ustaz. Ya, ini beliau nggak bisa bahasa Arab. Langsung beli kitab-kitab satu karton hampir segini loh. Itu banyak kitabnya itu Arab semua dan kitab-kitab yang bukan kitab yang ringan secara isi gitu loh. Fathul Bari itu kitab berat, ikhwan. Jangankan orang yang baru bisa bahasa Arab, yang expert bahasa Arab aja tapi nggak belajar ilmu syar'i dalam, nggak bisa paham Fathul Bari, nggak bisa. Nah ini orang baru kenal sunnah, baru hijrah dan punya kekayaan tinggi dan dekat dengan asatidzah, itu langsung semangat. Ini menunjukkan dia nggak nanya dulu ke asatidzah, kitab apa yang harus dia beli, usul salasah coba. Kecil kitabnya, itu dulu pahamin dulu, jangan kitab satu karton gini. Ana yakin sampai sekarang imma kitab itu dia wakafkan buat dibaca oleh tulabul ilm atau dia anggurin dah jadi legenda. Gak mungkin orang baru hijrah kok baca itu, gak mungkin. Ya, kita azan dulu. Setelah itu kita akan lanjut insyaallah ta'ala. Jadi yang pertama, antum beristisyarah, minta isyarat dari guru antum, ustaz atau talibul ilm yang mutamakin dalam masalah kitab. Ingat, talibul ilm itu yang mutamakin, yaitu penuntut ilmu yang memang dia memiliki kualitas dan kapasitas. Ya kita talabul ilm insyaallah, menuntut ilmu, tapi kita belum mutamakin. Yang mutamakin ini berarti dia memang mengerti kitab-kitab, faham bahasa Arab, faham kaidah-kaidah, tapi mungkin levelnya, derajatnya belum sampai ustaz, namun dia memiliki perbendaharaan ilmu tentang kitab-kitab, yaitu tanya ke orang ini. Kalau antum tanya ke pedagang kitab atau pedagang kitab grosiran, distributor, mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu apa? Judul dan penulis. Itu pun kalau tahu penulis, judul dan harga. Yang tahu tentang judul dan isi itu tulabul ilm mutamakin atau para dai, para asad dan juga ulama tentunya. Nah itu. Yang kedua, jika kitab yang hendak dibeli itu adalah kitab syarah atau penjelasan terhadap suatu kitab, maka hendaknya dipastikan apakah ada syarah lain dari kitab tersebut. Syarah itu penjelasan. Sebagian dari kitab adalah penjelasan terhadap kitab lain. Kayak misalnya, ada matan namanya Aqidah Tahawiyah. Ya, karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Itu matan. Cuman 3 halaman juga selesai itu matan. Atau 5 halaman lah. Cuman 5 halaman doang. Itu matan doang. Yang mensyarah banyak. Syarah yang paling populer misalnya syarahnya Ibn Abil Aiz Al-Hanafi. Ya. Kemudian ada juga tahdzib terhadapnya, itu ditahdzib, yaitu ditata ulang oleh orang sekarang, ulama sekarang, menjadi tahdzib syarah Aqidah Tahawiyah, lebih sistematis. Dan juga ada ta'liqat mukhtasarah versi Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, sekarang nih ya, misal
antum tertarik dengan Tahawiyah, akidah Tahawiyah. Tapi antum nggak mau baca matannya doang karena tahu ringkas. Antum pengen mendalami, pengen lebih paham. Kemudian antum mendapatkan 3 versi tadi terjemahan semua. Ini 3 ada terjemahan. Nah, Anda sebut yang ada terjemahannya. Pertama, syarah versi original, syarahnya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Tebal, ikhwan. Diterjemahin bisa 500 halaman lebih itu. Kemudian versi tahdzib yang sudah diskemakan dengan baik. Yang ketiga, versi ringkas Syekh Shalih Fauzan. Dan antum nanya ke ana misalnya, Ustaz, ana pengen mempelajari akidah Tahawiyah. Tapi ana sudah membaca matannya, tapi ana pengen penjelasannya. Ana menemukan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah versi terjemahan karya Ibnu Abil Izz Al-Izz Al-Hanafi ini kayaknya bagus, Ustaz. Sebentar, antum baca dalam sehari berapa kali? Waduh, anak kok segang aja, Ustaz, tapi ana pengen paham. Antum jangan ke buku itu dulu, ana arahin. Antum cari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan yang sudah diterjemahkan. Itu ta'liqat mukhtasarah. Itu enggak panjang, ringkas. Itu lebih berfaedah buat antum dan waktu antum. Ini yang disebut istisyarah untuk membeli kitab, ikhwan. Dan ketika antum pengen membeli kitab yang mensyarah kitab lain, maka antum tanya penuntut ilmu mutamakkin atau ustadz atau ulama, adakah syarah lain yang lebih cocok buat ana? Itu. Ya, karena belum tentu yang ada di hadapan antum itu mesti cocok buat antum, entah dari segi bahasa, entah dari segi terjemahan, entah dari segi hajamnya, yaitu size bukunya. Kebanyakan orang itu mereka tergiur dan mereka terkarismakan dengan kitab yang tebal-tebal dan lebar dan panjang dan sisi-sisi hurufnya nyambung semua gitu, Fathul Bari gitu. Tapi ketika membacanya nggak mau bertahan hidup, kayak pusing. Banyak dari kita itu kalau ada foto di Facebook kitab-kitab berjejer kita like. Tapi buka sedikit, nggak like, bintang 1, nggak hafal, nggak paham. Kebanyakan di cover gitu mah. Makanya seorang penuntut ilmu yang mutamakin ketika ditanya tentang kitab, dia perlu tahu kitab yang dimaksud dan perlu tahu seberapa kualitas orang yang bertanya. Gitu. Sekarang misal antum nanya ke anak, Ustaz, anak pengen mempelajari kitab tauhid. Bagus, ahsant. Gimana? Anak harus mulai dari mana? Nah, Anda jelaskan, antum bisa bahasa Arab? Afwan, Ustaz, nggak bisa. Taib. Kalau gitu, antum pengen belajar kitab tauhid. Kitab tauhid ada 2 macam. Imma kitab tauhid versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imma versi Syekh Shalih Al-Fauzan misalnya. Ada 3 jilid. Dan imma versi Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid. Tapi versi Ibnu Khuzaimah ini kitab hadis. Tidak cocok buat antum. Wahab. Baca itu. Banyak yang ribahin. Fadal. Kemudian setelah antum mengkhatamkan kitab tauhid itu, antum nanya, ini ana pengen kitab syarah kitab tauhid, penjelas kitab tauhid. Ya, di situ kita mulai rekomendasikan mana yang cocok buat antum dengan bahasanya. Muskilahnya sekarang, ketika talibul ilm, penuntut ilmu yang mutamakin atau bahkan dai sekalipun, nggak punya perpustakaan, nggak menelaah kitab, gimana dia bisa menjawab hal-hal seperti ini? Gitu loh. Gimana dia bisa merekomendasikan kitab-kitab? Dan anak tanya kepada antum, ya ikhwan, antum tahu apa tentang usul salasah? Antum tahu apa tentang qawaid arba'? Antum tahu apa tentang kasyfus syubhat misalnya? Antum tahu apa tentang al-usul as-sittah? Antum tahu apa tentang masail jahiliyah? Antum tahu apa tentang kitab tauhid? Coba sebutkan kesamaan kitab-kitab tersebut. Apa coba? Apa yang sama dari kitab tersebut? Penulisnya. Pernah terfikir nggak di sebagian antum kesamaannya ada di penulisnya? Sejujurnya, ikhwan, enggak.
Karena perbendaharaan pengetahuan akan kitab kita miskin. Wallah. Kenapa begitu? Interestnya nol. Antum harus jujur sama diri antum. Kalau antum menuntut ilmu, beli kitab. Bahkan nanti malam buka Shopee, buka Tokopedia. Jangan cari parfum Surati, karena ana yang jual itu. Antum cari apa? Buku, kitab, buku. Cari pustaka Imam Syafi'i. Mana yang menurut antum, coba sekarang nuntut ilmu. Antum mau jadi apa nuntut ilmu? Gitu loh. Oke, untuk beramal sahih. Tapi antum pengen faham ilmu. Oke. Begini, sebagian fuqaha, sebagian ulama, sebagian thalabul ilm mengatakan antum harus memberikan klasifikasi terhadap ilmu dulu. Akidah, ya, Al-Quran tafsirnya, hadis dan penjelasannya, kemudian fikih untuk orang umum ya. Fikih, kemudian masalah-masalah tazkiyatun nufus, qalbu, suluk dan semisalnya. Itu ya, itu tuh. Klasifikasikan gitu. Akidah, Al-Quran tafsirnya, hadis dan penjelasannya, kemudian apa? Fikih, kemudian apa? Tazkiyatun nufus. Oke? Nah, beli masing-masing dari space itu, masing-masing dari poin-poin itu, di bidang-bidang itu, satu atau dua kitab. Jangan yang tebel dulu, yang ringkas dulu. Dari akidah, antum beli usul salasah, qawaid arba' yang tadi disebutkan dari kitab itu, akidah Syekh Muhammad bin Wahab. Coba dulu. Kemudian dari segi tafsir, nah ini agak tebal harus. Mulai dari tafsir As-Sa'di coba. Kemudian dari segi hadis, antum beli Riyadhus Shalihin dulu. Atau penjelasan Arba'in Nawawinya Syekh Utsaimin. Satu buku tuh. Coba dulu itu. Dari segi fiqih, antum beli Al-Wajiz misalnya dan semisalnya, ya fiqih. Walaupun itu belum cukup. Tapi beli aja dulu. Dari segi Tazkiyatun Nufus, antum beli buku judulnya Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid. Coba aja itu, ya. Itu Tazkiyatun Nufus bukunya enggak sebesar ini enggak. Itu mungkin antum butuh duit mungkin 1 juta selesai dah. Misal, ya. Oke. Nah, ini salah satu track. Dari buku-buku itu coba antum buka, baca. Jangan semuanya, jangan khatamin dulu, tapi buka yang ini, besok buka yang ini, besok buka yang ini, besok buka yang ini. Coba dulu. Misal, coba dulu. Mana yang membuat antum kok makin tertarik? Maka di situ potensi antum untuk mendalaminya lebih dalam. Gitu. Ada kalanya seseorang sekarang itu lebih suka kajian-kajian tazkiyatun nufus, lebih tertarik tentang hati, tentang pengobatan hati, tentang dosa, tentang taubat, tentang tawakal, tentang ini. Ada kali gitu. Karena mungkin belum merasakan indahnya fikih. Suatu ketika punya buku fikih, dia baca. Ternyata penting juga ya fikih ya. Wah, seru juga ya ulama ini lawan ulama ini. Seru ya. Ini hukumnya haram. Oh, Masya Allah. Jadi tahu nih. Yang tadi suka tazkiyatun nufus, mulai berubah haluan menjadi apa? Fikih. Ya. Kemudian kapan tahu buka tentang tafsir. Ya, membaca kitab tafsir dan membaca salah satu tafsir Ad-Duha misalnya. Masya Allah, ini ternyata Al-Quran ini ayat-ayatnya semuanya maknanya Masya Allah ya. Condong ke tafsir akhirnya. Sampai akhirnya semua ilmu tersebut antum baca secara global, ternyata masing-masing memiliki tamayuznya dan mizah tersendiri. Apa itu? Kelebihan tersendiri, kebaikan tersendiri. Tapi di situ akan antum temukan mana yang lebih condong hati antum kepadanya. Maka kata para ulama, disitulah antum hendaknya lebih fokus. Begitu. Sekarang jika antum ada, misal di rumah, kumpulkan buku-buku yang pernah antum beli atau pernah dikasih. Kalau nggak pernah beli, ya ada buku 1 renceng, gitu kan? Nah segini, ya. Keluarkan buku-buku sekolah antum, buku gambar, keluarin buku yang syariat aja. Dah, kumpulin. Yang ahlu sunnah, jangan yang sufi. Ya. Ntar yang sufi juga inilah. Karya Yusuf Mansur. Jangan, itu keluarin. Itu keluarin.
Biarkan beliau dengan dunianya. Yang syar'i aja, jangan yang seperti itu. Karya Quraisy Shihab keluarin, cabut. Ya. Begitu. Ya. Nah, setelah dikumpulkan khusus buku Syar'i Ahlus Sunnah, antum bisa tanya ke Ustaz antum atau talibul ilm, ini bidang apa aja Ustaz ya, gitu. Tanya. Pilah-pilah tolong dong, ini mana yang akidah, mana yang dia tanya itu. Tanya itu sebagai petunjuk. Setelah tanya begitu, antum pilah-pilah, antum belikan tag maksudnya ini ini akidah. Oh ini dan seterusnya. Maka di situ coba baca mana yang membuat antum tuh lebih paham, membuat antum tuh lebih berharga ilmu ini. Ini apa ya? Karena dihujani dengan inian loh. Aneh-aneh gitu, Masya Allah. Apa Anda doi merasakan atau antum juga ikhwan? Atau di sini doang? Enggak ada dihujani ya. Bukan buhul-buhul sihir kan, bukan kan ya? Atau seperti ini. Nah, saya mana tadi? Antum baca itu, ketika antum mendapatkan ternyata bagian tazkiyatun nufus ini lebih relevan buat ana, ini lebih menarik buat ana. Ana sangat suka nasihat-nasihat tentang hati, dalemin. Tapi walaupun dalemin itu jangan tinggalkan yang lain. Antum perlu akar untuk setiap bidang ilmu itu. Tapi untuk buahnya mana yang lebih antum suka, ambil gitu loh. Ya, ibaratnya antum punya kebun, mana yang pohon antum suka, itu yang lebih antum fokuskan. Tapi pohon-pohon lain, akarnya harus tetap antum tumbuhkan. Karena suatu saat akan antum manfaatkan. Gitu loh. Seperti itu, ikhwan. Coba buka Shopee, buka Tokopedia, belilah minimal berapa buku aja. Jangan, nggak usah sampai yang 50.000, mungkin 30.000-an, 40.000-an. Yang murah dulu aja. Jangan langsung tebel-tebel mahal-mahal, nggak kayak itu yang sekarang mungkin udah futur. Nggak tahu entah kemana juntrungannya, yang kecil-kecil aja. Kutip-kutip Pustaka Ibnu Umar misalnya. Antum tahu Pustaka Ibnu Umar? Tahu nggak ikhwan? Kok nggak tahu? Bahaya ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak ditanya di kubur memang. Pustaka Ibnu Umar itu suka menerbitkan kitab-kitab kutip kecil gitu loh. Mungkin antum nggak harus langsung sampai kitab setebal ini dulu, jangan dulu mungkin. Coba kitab-kitab kecil itu yang sangat nge-shoot dan nembak kehidupan keseharian antum. Itu dulu coba. Baca sampai selesai itu. Walaupun dia cuma 150 halaman, 100 halaman, kutip kecil. Baca dulu sampai selesai. Dan ketika antum telah berhasil menyelesaikan satu kitab walaupun cuma 150 halaman, di situ antum akan merasakan betapa harganya ilmu ini. Kenapa ilmu ini selama ini nggak berharga kelihatan selesai? Udah lupa, selesai lupa. Kenapa? Karena nggak ada target, nggak ada perasaan. Alhamdulillah telah menyelesaikan kitab ini, nggak ada. Maka coba antum mulai malam ini atau besok cari kitab-kitab kecil itu, jangan terlalu banyak. Mungkin beli maksimal 4 atau 3 deh. Di bidang yang berbeda. Misalnya satu kitab berkaitan dengan akidah. Misal di Pustaka Ibnu Umar atau lainnya ada kitab namanya Ambillah Akidahmu. Coba dulu itu. Kecil. Itu sehari selesai antum baca. Kitab kedua tentang fikih, misalnya fikih tentang sholat berjamaah misalnya, atau fikih tentang tahajud yang sifatnya praktikal dulu. Kemudian ketiga mungkin tentang masalah hati misalnya, yang nggak sampai 300 halaman, baca. Selesai satu buku itu, preciousnya itu kerasa. Kalau antum berhasil menyelesaikan 1 atau 2 kitab, setelah itu antum akan mulai untuk kitab ketiga, kitab keempat, targetin berikutnya dan seterusnya. Sekarang itu kita malas baca, kenapa? Karena kita itu belum punya prestasi apapun dengan kitab-kitab. Kalau misalnya kitab ini khatam ya kawan, antum merasa berharga nggak kajian selama 3 tahun? Berharga sekali. Ternyata menjadi saksi telah mengkhatamkan kitab ini. Jarang, nggak ada loh kajian. Coba cari di mana-mana, ada nggak kajian kitab adab dan kiat dalam mengapai? Nggak ada ya kawan. Di santri aja. Nanti antum mutakhasis dalam masalah ini, khusus. Nanti setelah khataman, Anda minta tolong kasih kebuli dan tumpeng, kemudian rebana disiapin. Iya, supaya meriah.
Dan di pamflet Bang Win nanti tulis khataman kitab. Sedia full AC. Dan nasi kebuli free. Itu insya Allah sampai luar nanti. Membludak. Antum saksikan bahwasanya kita telah khatamkan, itu terasa valuable. Pengen apalagi saat kita berikutnya. Itu yang Anda dapatkan di beberapa majelis. Selesai khatam, kita terusin kitab apa Ustaz? Ada keinginan untuk berikutnya. Begitu juga dengan daurah-daurah yang telah kami adakan. Kapan lagi Ustaz? Ntar 6 bulan lagi. Kira-kira kitab apa Ustaz? Itu udah pengen, penasaran. Begitu ikhwan. Jadi ketika kita sudah mendulang suatu prestasi walaupun kecil, harganya itu baru kelihatan. Tapi selagi kita itu nggak pernah ngapa-ngapain, setengah-setengah malas-malasan, harganya hilang, nggak ada harga loh. Antum coba untuk diri antum dulu, coba. Semua dari antum, coba belilah, atau mungkin bukan beli dulu, yang ada di rumah antum baca itu. Targetkan 2 hari lagi selesai baca itu. Coba. Setelah 2 hari selesai, tapi jangan cuma kebalik-balik doang. Ya, nggak gitulah. Baca, pakai hati baca. Kitab yang agak kecilan aja. Insya Allah 2 hari selesai, 3 hari selesai, atau yang antum targetkan seminggu selesai. Insya Allah setelah selesai, antum merasa, bisa ya saya ya. Sampai antum merasa bangga, kemudian cerita ke istri antum, ke ibu antum, ke almarhum juga cerita dan seterusnya. Saking senangnya. Rasakan sensasi itu ikhwan. Ya, mungkin sebagian dari antum di sini ada yang sudah berapa kali mengkhatamkan beberapa kitab. Anda bukan meremehkan juga, tapi kalau dilihat dari sekarang, chemistry-nya itu kita adalah orang yang lagi malas baca buku. Ya, dan sejujurnya seberapa sibuk antum sih sebenarnya ikhwan? Itu dia, seberapa sibuk sih antum? Sebenarnya enggak. Waktu kosong masih banyak. Cuman karena sering buka-buka WhatsApp dan sering fudul, ya. Apa fudul tuh? Kepo kok Basir. Apa-apa tuh pengen tahu, ya. Maka itu yang banyak membuat habis waktu kita, ya. Mudah-mudahan tergugah nih teman-teman untuk bisa membuka kitab yang ada di rumah antum. Ya. Nasihat Anda buat antum bukan karena apa-apa, melainkan antum tulabul ilm, punya responsibilitas terhadap ilmu. Ini rezeki buat kita. Ya begitu. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.